Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang Google Data Studio, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya beberapa minggu yang lalu. Eh, saya minta dari kalian untuk cek and check ya. Jadi untuk buka-buka, nyoba-nyobain menu-menunya Google Data Studio gitu kan. Jadi sebenarnya biar lebih familiar aja. Jadi Google Data Studio ini basically adalah aplikasi atau tools yang akan kita gunakan untuk beberapa fungsi utama ya, seperti yang dari GDS sendiri, kita biasa sebut GDS mungkin ya. Seperti yang GDS sendiri itu state bahwa mereka punya 3 fungsi utama gitu. Nah, tapi sebelum sampai sana, terkait dengan GDS secara umum, sebenarnya ini adalah tools yang nggak susah ya. Jadi nggak susah, cuman memang kita perlu untuk familiar aja. Jadi pun kita masih bisa menggunakan data-data kita, dataset yang kita punya, itu dari, baik itu dari Excel, dari CSV, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa connect ya. Jadi makanya selain connect ke database, ada namanya connect melalui konektor. Nah, melalui konektor ini kita bisa connect ke seperti kalau misalnya kalian pakai Google Analytics gitu ya, atau mungkin pakai Facebook Ads, atau pakai LinkedIn Ads gitu ya. Jadi pakai ads yang dari luar sana, yang tentu yang digital ya, itu kita bisa connect ke sana gitu. Nah, sebenarnya kelebihannya apa? Kenapa harus pakai konektor? Kenapa harus pakai GDS hanya untuk nampilin atau ngevisualisasiin dari report yang ada di sana? Bukannya kalau misalnya di Google Analytics gitu ya, kita udah punya reportnya nih, kita udah punya dashboardnya. Kenapa kita nggak pakai itu aja? Kenapa harus pakai Google Data Studio? Sebenarnya itu pilihan ya. Jadi sebenarnya pilihan. Kenapa jadi pilihan? Karena memang kalau di Google Data Analytics itu kan menunya kompleks ya, menunya banyak, informatif sekali buat orang yang memang membutuhkan informasi sebanyak itu gitu. Tapi kalau misalnya kita membuat versi yang sederhana banget, yang bisa dibuka oleh siapapun bahkan gitu ya, kita bisa share ke siapapun, baik itu orang secara internal maupun secara terbatas maksudnya ya, ataupun mungkin ke orang lain siapapun secara eksternal, itu juga bisa melalui GDS ini. Makanya GDS ini punya fungsi yang lebih luas ya daripada analytics sendiri yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Kira-kira itu GDS ini. Jadi di GDS ini kita akan lebih banyak menggunakan aplikasinya memang untuk beberapa hal sebagai berikut ya. Oke, jadi sebenarnya cuman ada eh, nggak cuman ya, memang ada 3 ini. Jadi yang pertama adalah connect. Artinya connect di sini adalah connect ke database ya, yang tadi saya sebut, connect ke database kita. Jadi kita udah punya database nih, misalnya Excel. Nah, kita bisa upload gitu ya. Atau karena ini ekosistemnya adalah ekosistem yang punyanya Google, kalau misalnya kita itu udah save di Google Drive, maka langsung bisa kita comot dari sana. Jadi nggak perlu upload lagi. Cuman itu hal yang sangat simpel ya. Kalaupun upload pun juga itu hal yang sangat simpel. Yang kedua connect ke database, yang kedua connect melalui konektor ya ke aplikasi-aplikasi pihak ketiga misalnya. Seperti tadi misalnya kalau yang punyanya Google Analytics sebenarnya kan internal ekosistemnya Google ya. Let's say kita mau connect ke Facebook Ads gitu, atau ke ya Instagram Ads masuk ke sana juga, LinkedIn Ads gitu ya. Jadi kita mau masuk ke sana, ya kita harus pakai konektor-konektor yang di situ. Nanti kita bisa cek banyak banget pilihannya. Jadi kita bisa pilih banyak sekali dari konektor yang ada di situ untuk bisa connect ke sana. Cuman dalam case kita untuk pengenalan untuk sesi pertama ini terkait dengan GDS, kita hanya akan pakai fitur connect ke database kita sendiri ya, baik itu yang ada di hard drive kita, ada di PC kita, ataupun yang udah ada di Google Drive. Yang kedua fungsinya adalah visualize gitu. Jadi visualize ini memvisualisasikan, ya itu yang berhubungan dengan mata kuliah kita ya. Jadi kita di sini mata kuliahnya data vis, maka goalnya kita nanti memang harus bisa memvisualisasikan data yang udah kita konekin tadi gitu. Jadi gimana data yang udah kita sedot nih ya, kita masukin di Google Data Studio-nya, kita visualisasiin gitu. Jadi nggak cuma sekedar naruh data doang, udah gitu selesai. Enggak, tapi kita gimana caranya bisa ngevisualisasiin data tersebut dengan baik dan bagus gitu ya. Jadi nggak cuma informatif tapi juga bagus.
Kemudian yang terakhir adalah share gitu ya. Jadi share, kita bisa share ke banyak orang ya. Jadi misalnya terbatas nih, mau terbatas sama kayak ekosistem Google Drive yang lain, Google yang lain maksud saya. Jadi kayak di Google Drive misalnya kita bisa set ya, file tersebut private bisa. Kita mau set ke organization kita doang, bisa. Jadi kalau misalnya di UNS, SSO ya, kita pakai SSO, kita mau set hanya orang-orang yang pakai domain uns.ac.id yang bisa ngebuka, bisa. Atau kita bisa buka ke siapapun bisa ngakses, itu juga bisa. Gitu. Jadi ada connect, visualize, and share. Nah, sebenarnya di sini ada pertanyaan mungkin ya. Nah, kan sebenarnya di Excel juga bisa ngevisualisasiin data gitu ya, tanpa harus kita masuk ke GDS, connect segala macem gitu. Bukan yang di situ kita langsung bisa misalnya buat pivot table, buat pivot chart gitu ya. That's it gitu, selesai kan gitu. Iya bener gitu. Jadi memang di Excel sendiri pun itu sudah difasilitasi untuk ngelakuin hal itu. Karena emang basicnya itu ya, sebelum GDS lahir, di Excel udah tersedia fitur itu udah sejak lama, udah sejak mungkin puluhan tahun yang lalu ya. Jadi pivot chart, pivot table, dan lain sebagainya. Nah cuman yang berbeda di sini adalah satu hal yang sangat penting ya, itu sharingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-upload nih data dari Excel, kita upload ke Google Sheet, kemudian kita share, maka yang kita share adalah database itu sendiri. Nah, impact-nya adalah kalau misalnya ada kesalahan terhadap akses ya, terhadap akses database tersebut, misalnya nih aksesnya terbuka gitu ya. Database-nya bisa jadi nanti keedit, rusak, atau mungkin berubah gara-gara ada akses orang yang mungkin nggak diizinkan itu untuk masuk ke sana. Karena ya literally yang kita kasihkan, kita share di online itu adalah database-nya. Nah berbeda dengan Google Data Studio. Database dan visualisasinya tadi, dan entah itu dashboard, entah itu ya visualisasinya ya, itu disediakan secara terpisah gitu. Jadi orang yang bisa ngecek di visualisasinya, ngelihat dashboard nih misalnya ya, itu nggak bisa ngakses ke database-nya. Jadi terbatas gitu ya. Jadi yang bisa ngakses database cuma kita doang, sedangkan orang-orang yang di luar sana bisa ngeliat visualisasinya. Nah visualisasi ini kan bisa kita custom ya, sesuai dengan yang kita pengen kayak gimana. Itu kira-kira perbedaan pentingnya. Jadi please ini ya, be alert ya. Jadi sebenarnya bisa aja gitu. Kita kalau misalnya mau di lingkungan yang kecil banget gitu, kita cuman share langsung pakai Google Sheet gitu, itu juga bisa. Cuman itu tadi akan ada akses ke data source-nya gitu ya. Jadi itu yang mungkin agak membuat kita bisa nggak nyaman. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke Google Data Studio-nya. Alamatnya di mana? Kalau alamatnya bingung ya Google Data Studio-nya. Jadi googling aja ya, Google Data Studio. Oke. Saya juga nggak hafal ya biasanya. Jadi saya emang harus biasa langsung saya simpen gitu di Google Data Studio-nya, karena emang ini alamatnya datastudio.google.com. Kita klik di sini. Oke, sebentar, ini ada foto saya nutupin foto. Video saya. Oke. Oke ya, jadi ini adalah halaman utama, halaman pertama dari Google Data Studio gitu. Jadi ini akun kan saya yang login ya, saya login. Jadi di sini ada foto saya nih di sini dan segala macam ya. Oke, kira-kira itu. Sekarang biar lebih gampang kita full screen aja. Oke, jadi ini adalah halaman utamanya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah create gitu. Create, kita klik di sini. Create report-nya, create data source-nya, dan explorer-nya ini masih baru ya. Nah, kita nanti akan di sini akan create report ya. Create report dengan cara kayak gimana nanti mungkin akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita akan lihat di menu-menunya dulu. Kemudian di sini ada kayak Google Drive, persis banget kayak Google Drive. Ada shared with me, ada owned by me, dan ada trash gitu. Jadi ada beberapa hal di sini yang kita bisa cek ya. Menunya mirip banget dengan menunya si Google Drive gitu. Ya iyalah ya, ini satu ibu kandung gitu. Oke, itu udah saya kira di situ. Kemudian ini adalah data-data yang pernah kita pakai ya, data-data yang terakhir kita pakai. Nah, ini macam-macam kan kalau di sini. Ini data yang udah pernah saya pakai, jadi akan muncul di sini.
Nah, sebagai contoh awal untuk gampangnya, sebenarnya kita bisa pilih template yang ada di sini ya. Jadi ini adalah template, start with the template. Jadi macam-macam di sini bisa kita pilih. Cuman kita juga bisa blank report ya. Nah, biar kita belajar dari nol, maka kita kliknya yang blank report aja ya. Jadi kita nggak usah pakai template dulu. Oke. Oke, ini adalah tampilan reportnya ya. Report atau dashboard gitu. Nah, bedanya report sama dashboard apa gitu. Ya, dashboard itu report yang auto updated ya. Jadi memang ya biasanya sih kalau udah emang kita masukin ke Google Data Studio, itu emang report yang emang dinamis ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan data langsung bisa kelihatan di sini. Jadi langsung di database-nya ada perubahan, nanti akan ke refresh datanya setiap 15 menit, itu bisa kita pilih ya. Paling cepat adalah 15 menit intervalnya. Nah, nanti baru kelihatan di Google Data Studio-nya gitu. Jadi nggak 100% real time, cuman 15 menit is okay lah ya. Oke, di sini ada yang tadi saya sebutin ya. Jadi ada yang di sini ada Google ya, ada yang konektornya Google sendiri, ada yang di bawah adalah partner connectors ya. Ini atau pihak ketiga. Di sini jadi bisa kita pilih di situ. Kalau untuk mau cek-cek, silakan ya dicek ya. Di sini ada Google Analytics ya. Tadi saya sebut ada Google Ads gitu. Yang kalian pakai Ads mungkin bisa disambungin ke sini Google Ads-nya. Kemudian ada BigQuery dan segala macam. Ada mungkin yang out of our subject ya di sini ya, yang terlalu teknis banget ke data, kayak misalnya PostgreSQL, MySQL, kemudian dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang akan kita pakai untuk beberapa waktu ke depan adalah yang pertama di sini adalah Google Sheet ya. Kalau misalnya data tersebut bentuknya emang udah jadi Google Sheet gitu ya. Atau kita juga bisa pakai file upload di sini. Kalau misalnya kita mau ngupload kontennya ya atau filenya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang pakai Google Ads, Google Analytics juga boleh ya, tapi mungkin nggak banyak dari kita gitu ya, termasuk YouTube Analytics ini. Itu. Nah, kalau misalnya di Partner Connectors, ini ada beberapa yang bisa kita pilih. Seperti misalnya Amazon ya, jadi Amazon di sini ada, kemudian juga dari, ini banyak banget ya, ini sesuai abjad, ini baru kita sampai huruf B gitu. Jadi banyak banget, kita nggak akan cek satu-satu, langsung aja kita lewatin. Oke, untuk contoh di sini sebenarnya mirip ya antara Google Sheet dengan file upload. Bedanya adalah kalau file upload dia ada proses untuk nge-upload filenya dulu gitu. Oke, we need to your authorization, authorize. Oke. Nah, oke kan. Di sini tadi itu otorisasi ke Google Drive kita ya. Jadi biar nanti bisa masuk ke Google Drive. Nah, filenya saya simpannya di desktop tadi sih. Date modified. Oke. Where did I save it? Oke, sebentar di quick access aja biar cepat. Oke nih. Dokumen sebenarnya bukan desktop ya. Jadi ada di country vaccination. Nah, ini data yang saya upload di sini adalah data vaksinasi di seluruh dunia. Gitu ya. Jadi banyak negara yang ada di sini. Nah, ini ada proses uploadnya ya. Jadinya kalau misalnya kita nggak uploading ya ada proses upload. Bedanya kalau misalnya kita pakai Google Sheets nggak ada proses upload. Jadi langsung kayak cepat aja gitu. Nah, yang perlu di-note juga, kalau misalnya dari ada proses upload kayak gini nih, ini kan datanya lebih ke statis ya. Jadi datanya untuk ngubah data setnya, kita nggak bisa secara langsung. Makanya saya suggest sebenarnya untuk datanya ini kita upload ke Google Google Sheets ya. Jadi kalau misalnya kita punya form gitu ya, Google Form, kita connect kan langsung nanti responsnya kan ke Google Sheets. Nah, itu kan datanya dinamis ya, pasti ada tambahan-tambahan lagi nanti. Nah, itu bisa kita konekin ke Google Data Studio ini gitu. Nah, ini cuma sebagai contoh aja. Yang penting kita bisa naruh dulu datanya di Google Data Studio. Jadi hal yang pertama nanti pasti ditanyain sama Google Data Studio adalah ya datanya dulu yang mana gitu. Yang mau dipakai datanya yang mana, datasetnya. Itu. Ini udah 99% harusnya oke, processing ya.
Ini kayak ngupload YouTube ya, jadi ada uploadnya, kemudian ada prosesnya, baru bisa kita pakai. What error? Oke, jadi di sini errornya kita klik ya. This file has processing errors, the source error, segala macam. Oke, berarti ini filenya ada error. Nah, karena memang belum saya coba ya di sini, jadi kita nggak akan pakai dataset yang ini, kita coba pakai dataset yang lain gitu. Sebentar, saya cariin dulu di education, marketing analytics, and then oke, coba kita buka exercise 3.1. Semoga ini nggak error ya. Kalau error berarti kita pakai Google Sheets dulu. Karena sebenarnya kalau dari saya memang hampir nggak pernah melakukan upload file seperti ini. Saya cenderung masukin ke Google Sheets dulu, baru nanti dari Google Sheets datanya saya tarik ke GDS-nya ya. Kenapa? Kayak tadi yang saya sebutin ya. Jadi memang ketika misalnya data itu kita ubah, ya kita ubah langsung di Google Sheets-nya. Jadi ketika perubahan itu terjadi, maka nanti akan ngefek ke report yang kita buat gitu ya. Jadi reportnya dinamis, reportnya nyesuaiin dari datasetnya. Jadi bisa real time ya. Yang tadi saya bilang nggak real time banget, sebenarnya 15 menit lah waktu untuk paling cepat untuk bisa nge-refresh. Oke, 94%. Processing, ya semoga nggak error. Please, 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 please. Sebenarnya kalau error kan ada ini ya, ada pesannya. Jadi pesannya tadi kita bisa baca apa sih yang error tuh bagian mananya. Nah, itu bisa kita benerin dulu datanya yang errornya. Sama ya kayak di sini ya. Oke, UTF-8 encoded characters are supported ya. Jadi ada di sini kita bisa baca invalid characters in the file gitu. Jadi ada karakter-karakter tertentu yang nggak dikenali sama GDS ini. GDS hanya pakai karakternya yang ini ya, encodingnya pakai UTF-8. Nah, kita nggak perbaikin itu dulu ya, karena memang pasti takes time gitu kan. Kita coba untuk connect datanya ya, connect datanya tadi dengan Google Sheets yang saya punya. Oke, jadi coba di sini kita pakai ini, bisa nggak ya? Oprek BDA. Nah, ini salah satu proyeknya Voxel ya kebetulan ya. Mungkin datanya kan nggak apa namanya, nggak rahasia, makanya kita bisa pakai itu. Oh, atau pakai ini aja deh ya, mahasiswa saya. Nah, data-data kalian ya, data-data nama-nama mahasiswa yang saya ajar, yang kalian pernah ngisi Google Form ya. Oke, form responses, oke, di form responses aja, add. Nah, kan cepet kan, nggak ada proses uploadnya kalau di situ. Nggak ada proses yang bikin lama ya, jadi langsung kebuka yang kayak gini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, pertama ini otomatis tadi muncul tabel ini. Jadi ini ada muncul tabel ini tuh kayak kalau di Google, kalau di Microsoft Excel itu adalah pivot table ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ini langsung dia ngambil dari email address, kemudian record count gitu. Jadi ada kayak ini, Lia 96 sekian ini, dia recordnya 2 kali ya. Sama Anur Raffi ini, dia ngentry-nya 2 kali. Atau mungkin secara sistem kedouble gitu. Nah, sekarang kan kita balik ya. Kalau datanya ini udah kita masukin, nah data-datanya ini terdiri dari apa aja sih gitu ya. Nah, tapi sebelum sampai situ, kita akan kenalin dulu fungsi-fungsi utama yang ada di GDS ini ya. Jadi kan ini halamannya GDS-nya baru kebuka sekarang ya. Kalau tadi kan baru halaman muka gitu ya. Kita mau nyari datanya yang mana, ambil yang mana, segala macam. Nah, baru di sini GDS sebenarnya, reportnya ada di sini. Jadi yang pertama adalah seperti di ekosistem Google yang lain ya, di Google Sheets, kita kasih nama, bisa dikasih nama langsung di sini ya. Kasih namanya misalnya mahasiswa Maeda. Report. Gitu. Ini terserah ya, nama itu dibuat kayak gimana-gimana terserah.
Nah, di sini ada beberapa menu ya. Yang di atas itu bisa kita cek dulu. Pertama adalah file ya, share. Share ini ya sharing ya, sama dengan kayak yang ada di sini, share. Kemudian report settings. Itu kalau misalnya kita mau masuk setting-settingsnya, itu basic settings. Kemudian version history. Kalau misalnya kita mau ngelihat ada perubahan apa aja yang udah kita lakuin gitu ya. Karena kita baru awal masuk, jadi itu belum ada. Kemudian ada publishing settings gitu ya. Ada setting terkait dengan publication. Di sini kita nggak pakai. Kemudian new report, kalau misalnya kita mau buka lembaran barunya ya, jadi kita nggak pakai ini lagi, misalnya mau buat baru lagi ya, new report, make a copy, kalau misalnya kita mau duplicate dari yang kita udah buat ini. Jadi kita udah buat nih, udah bagus gitu ya, tapi kita mau modifikasi nih, ya udah kita langsung copy dulu aja, kan sama tuh, nah baru kita modifikasi di sana. Kemudian ini kalau misalnya kita mau download PDF dan lain sebagainya. Terus kemudian embed ini report, kalau misalnya embed ini nanti akan ada kode ya. Nah, akan ada kode seperti ini. Kalau yang kalian main WordPress, main website, dan lain sebagainya, nanti kode ini itu bisa kita embed di website kita gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan di website kita langsung bisa nampilin reportnya. Nggak perlu ngeklik. Jadi langsung di halaman kita itu langsung muncul reportnya tadi. Di sana gitu ya, kayak misalnya video YouTube gitu ya, kan ada website yang embed video YouTube gitu kan, jadi pas di halaman tertentu kita langsung ngeplay videonya tanpa perlu ngeklik dan masuk ke websitenya YouTube gitu. Jadi kira-kira ini ya, ini kan ukurannya diukur berapa piksel kali berapa piksel. Oke, embed file udah, kemudian edit, basic ya, edit ini ya cut, paste, copy, delete, duplicate, dan lain sebagainya. Ini duplicate, maksudnya di sini duplicate ini ya, apa namanya, unsur-unsur yang ada di sini ya, elemen-elemen yang ada di GDS-nya ya, bukan duplicate whole file-nya. Kalau yang duplicate whole file-nya tadi yang make a copy ini. Kemudian view, snap to, grid sama smart guides gitu ya. Jadi grid bisa kita show as grid gitu ya. Jadi grid itu sebenarnya ya ini yang kotak-kotak ini ya. Tapi kalau pakai smart guides itu nanti ketika kita geser-geser ya, kita geser-geser sini pakai keyboard ya, pakai atas bawah, itu dia bisa ngepasin di kotak-kotaknya. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu terlalu susah untuk ngebuat jadi presisi gitu. Jadi udah ada kotak-kotaknya tadi itu. Kemudian di sini view, grid size segala macam ya, grid padding itu cuman visual aja ya. Ini view ini ya namanya juga view ya, visual. Kemudian insert di sini, nah insert ini ada berbagai macam. Jadi kita mau nanti nambahin chartnya segala macam. Ini chart semua ya. Ini ada pivot table, ada tree map, gauge dan lain sebagainya. Kemudian itu yang untuk visualisasinya. Kemudian yang untuk menu optionnya ya, di sini ada drop down list, fixed size list, input box, advanced filter, slider, dan text box. Nah, ini adalah fungsi yang kalau misalnya di Microsoft Excel kita kenal sebagai slicer ya. Di sini, 3 ini. Sorry kok 3. Yang di ini ya, blok kedua ini ya. Kalau blok pertama ini yang ke lebih chart sama visualisasinya ya, sama table ya. Chart and table. Jadi pivot chart and pivot table. Kalau di Excel. Nah, kalau yang di sini, jadi ini tadi ya, apa namanya, menu kontrolnya. Jadi kita mau milih, kita mau show cuman di tahun ini doang gitu. Nah, itu bisa dari sini. Kayak slicer kalau di Microsoft Excel. Kemudian ini sama, ini juga masih kontrol. Kemudian ini ada kalau misalnya kita mau nambahin image, kita bisa masukin gambar ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat agak lucu-lucu gitu, kita tambahin elemen-elemen khusus dari image gitu, itu bisa. Text juga bisa tentu ya, line, rectangle, circle, kita bisa tambahkan gitu. Jadi bisa di sini dimodifikasi biar lebih menarik aja ya dari elemen-elemen tambahan yang ada di sini. Oke, new page. Nah, new page di sini adalah ini terdiri satu file report ini bisa terdiri dari satu page doang dan bisa terdiri dari beberapa page gitu ya. Yang isinya bisa beda-beda. Nah, itu terserah dari kita. Jadi nanti ketika misalnya viewer nih ngeklik linknya ya ke report kita, kalau misalnya di situ ada beberapa page, maka nanti ada opsinya page 1, page 2, page 3, masing-masing isinya apa. Itu bisa jadi berbeda-beda. Ya harusnya beda sih kalau page 1, 2, 3 yang ngapain dibuat sama kalau ngapain dibuat 3 halaman kalau misalnya isinya sama. Oke. Next kita ke page gitu ya. Ini sama ya, new page, duplicate page.
current page gitu. Jadi page ini kalau misalnya di Google di Microsoft Excel itu uh, worksheetnya. Kemudian arrange di sini order. Nah ini kalau misalnya posisinya numpuk-numpuk ya, jadi ada beberapa elemen nanti yang tumpang tindih gitu, overlapping. Ya kita bisa posisiin yang mana yang ada di depan yang mana gitu. Kemudian resource ini berhubungan dengan data source-nya tadi ya, dengan database-nya ya. Jadi di sini ada edit data sources, blended data dan lain sebagainya. Di sini dari blended data ke bawah itu nanti advance ya. Jadi akan kita pelajari di beberapa waktu berikutnya. Blended data ini seperti namanya ya, ini mungkin spoiler dikit, ya kita ngeblend beberapa data jadi satu gitu. Jadi nanti ada namanya, kalau di blended data ini ada namanya joining key. Jadi satu variabel yang di setiap data itu ada. Nah kan belum kebayang mungkin ya. Jadi sekarang belum kebayang. Sebenarnya ini gampang, cuman butuh beberapa dataset ya dengan konten yang relevan. Cuman kita nggak akan masuk ke situ dulu ya. Jadi yang ke bawah ini nggak akan kita bahas dulu. Kalau edit data sources tadi ya, yang ini ya, yang kita udah tambahin. Nah kan cuma satu ini kan tadi yang kita tambahin. Gitu. Kemudian help ya, ini kalau misalnya kalian butuh bantuan ya. Cuman kayaknya ini menu yang paling jarang dipakai oleh orang-orang pengguna di sini ya. Jadi cenderung mungkin kalau misalnya susah gitu langsung Google aja di YouTube gitu kan, gimana caranya nambahin ini, gimana nambahin itu dan lain sebagainya. Oke, kira-kira itu yang menu utamanya ya. Nah, kalau yang di bawah ini sebenarnya adalah menu yang represent menu-menu yang ada di atas tadi itu ya, biar lebih gampang sih di sini. Ada icon-icon lebih gampang. Misalnya kita mau nambahin chart gitu ya. Nah, ini kan ada gambarannya ya sekarang ya. Kalau misalnya tadi kan cuman kayak di sini ya, insert chart gitu. Nggak ada nih pie chart udah ngerti lah ya. Kemudian bullet chart yang kayak gimana, scatter chart yang kayak gimana. Nah kalau tadi ya kita bisa tambahin dari sini aja. Oke, kira-kira itu jadi menu-menu yang di secondary line ini ya, menu-menu yang cuma ngewakilin yang dari atas tadi ya, yang lebih visual. Kemudian di baris kanan nih kita harus ngelihat ya di sini. Jadi kalau misalnya kita klik di sini ya, jadi kita klik di sini, ini adalah menu yang di awal ya, menu untuk page ini. Jadi kalau page ini kita mau kasih tema warna tertentu ya, ini bukan template ya. Template itu kan udah ada posisi-posisinya, udah ada konten-kontennya, ini udah macam-macam ya, chart, kemudian table-nya udah tersedia. Nah, tapi kalau ini lebih ke tema doang. Jadi lebih ke pewarnaan. Let's say kita misalnya ini ya. Nah, kayak gini. Nanti akan kelihatannya kayak gini. Oh ya, mungkin saya kelewat. Ini adalah menu editor ya. Jadi kita sebagai pembuat reportnya. Jadi akan ada menu viewer nanti yang kita bisa klik di view ini. Sama kayak misalnya kalau pas kita bikin Google Form. Ada menu untuk ngedit, ada menu untuk nge-view. Nah, viewer nanti yang kita share, yang kita kasih share Google Task Studio-nya ya, nanti hanya bisa ngelihat dari menu view gitu. Karena di mereka nggak ada menu editnya. Karena yang bisa edit cuman kita doang atau orang yang kita tunjuk untuk bisa ngedit. Kita set editornya siapa aja bisa. Gitu ya kira-kira. Oke, kalau gitu saya kira sih udah clear ya di sini. Jadi ini temanya, layoutnya juga bisa kita setting ya. Di sini lebih ke lebih detail lagi untuk settingnya. Udah, saya kira kita balik lagi sekarang ke datanya ya. Nah, kita mau nampilin data ini kayak gimana. Jadi kita klik dulu data di sini ya. Kita klik atau misalnya bisa kita tambahkan. Gini aja deh. Kita mulai dari 0 ya. Jadi kita tambahkan chart baru gitu. Atau pivot table baru deh. Pivot table dulu aja di sini misalnya ya. Nah, kita bisa posisikan dimanapun. Pivot table. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini ya. Jadi data source-nya yang mana? Tentu karena data source-nya cuma satu ya. Nanti akan nge-refer ke satu-satunya data source itu. Dan lain sebagainya. Blend data ini nggak kita pakai dulu ya. Kemudian yang pengen kita tunjukin di sini apa? Gitu. Jadi kita pengen ngelihat dari apanya. Ini ya sama kayak di pivot table ya. Jadi kalau yang di sini kan row dimensionnya itu adalah dari email address gitu. Yang mana ini nggak relevan ya. Buat apa kita nunjukin email address di situ. Kita misalnya mau lihat dari kelasnya aja. Oke.
Oh, kelas A sampai B doang ya. Ya ini soalnya kan nggak kepisah tahunnya ya. Jadi nggak kepisah tahunnya. Oke, jadi di sini ada tahun masuk. Oke. Tahun masuknya bisa kita tambahin di dimension tambahan. Oke, tahun masuk dari 3. Nah, itu ya. Kita balik aja. Em, tahun masuknya ada di atas ya. Tahun masuknya ada di kiri maksudnya. Nah, gitu. Jadi ini udah ada 2020 sampai 2021 gitu ya. Jadi ini bisa kita sort ya nanti ya. Jadi ini kan nggak urut. 2018-nya di nomor 2, kemudian ini ada BA, ada yang AB dan segala macem. Nah, kemudian kolom dimensionnya di sini kita hapus saja. Kita langsung metriknya record count gitu. Jadi record count-nya ada di sini ya. Oke, ini kita sederhanain lagi. Kita press kayak gini. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya. Di sini udah kelihatan. Jadi tahunnya, kemudian kelasnya A atau B, jumlah masing-masing mahasiswa di tiap kelas itu berapa. Itu udah kelihatan di sini. Di sini bisa kelihatan yang 2021 kenapa cuman 8 sama 4 mahasiswa gitu. Karena ini mahasiswa yang kenal sama saya doang ya. Jadi yang karena saya nggak ngajar 2021, makanya yang 2021 cuman ada 12 orang itu, dan itu adalah mahasiswa bimbingan saya sebagai PA ya. Jadi bukan keseluruhan mahasiswa yang ada di sana. Dah gitu doang. Ini sederhana aja ya. Saya kasih contoh yang sederhana. Kita juga bisa langsung nambahkan chart ya. Chartnya misalnya kita pakai dari sini. Stack column chart gitu. Nah, chart di sini jenisnya macam-macam ya. Jadi jenisnya macam-macam. Kita bisa lihat di sini gitu ya, langsung muncul dia itu langsung suggest ya. Lucu, kok lucu. Uniknya dari GDS ini dia langsung suggest kira-kira apa nih yang bakal mau di visualize gitu ya. Jadi dia ngerti. Tapi nggak selalu benar. Nggak selalu benar. Jadi kita di sini harus ubah ya. Di sini kan nggak gitu oke ya. Kenapa kita harus bagi kelasnya A sama B gitu. Mending di sini kita akan bagi berdasarkan tahunnya gitu. Jadi tahunnya yang jadi dimension di sini. Tahun masuk di tiganya. Sedangkan di sini breakdown dimension karena ini kan tadi yang ada stack ya, stack bar chart. Itu artinya di setiap bar itu kita bisa tunjukkan proporsi dari breakdown dimensionnya. Nah, breakdown dimensionnya tadi kita mau pilih gender misalnya. Ternyata ada di form di awal saya nggak ngasih ini ya, di data setnya nggak ngasih nggak ngasih pertanyaan tentang gender gitu. Jadi banyak yang nggak ngisi gender gitu. Jadi kalau di sini kan kelihatan ada 3 gender jadinya. Jadi ini nggak oke. Kalau misalnya mau oke, kita mau bikin itu oke ya, gendernya harus diperbaikin dulu ya di datasetnya. Kalau gitu kelasnya aja deh. Nah, kelihatan kan di sini. Jadi walaupun nggak apa namanya nggak kelihatan angkanya secara pasti ya di sini ya, berapa berapanya. Nah itu bisa sebenarnya kita set di sini kita apa namanya set dari visualisasinya ini kita buat seperti apa gitu ya. Nanti bisa di style di sini. Jadi di style kita juga bisa tunjukin nah ini ya show data labels. Jadi kelihatan kan di sini kan sama sebenarnya dengan yang di sini, cuman kalau di sini kan table ya ini ya bentuknya. Kalau yang ini kan yang tadi stack bar chart. Lebih enak mana dilihat ini atau ini? Lebih cepat mana kita ngelihat informasinya? Kan lebih cepat yang ini harusnya ya. Menurut common sense ya harusnya yang visualisasi gitu. Jadi di sini oke, di sini untuk secondary sort berdasarkan ini sortasinya. Oke, jadi tinggal di sort ya. Di sortnya itu bisa dari stylenya di sini. Jadi kita nanti bisa nge-sort datanya berdasarkan apa namanya ini tertentu ya. Kita cek di tahun masuk di 3. Oke. Oke, jadi kira-kira kayak gitu dulu. Jadi ini adalah yang bisa kita
visualisasikan ya. Ini adalah contoh sederhana banget. Nah, nanti dari dataset kalian tugasnya adalah kalian harus bisa masukin itu ke ke Google Data Studio ini. Selain ini ya, mungkin yang umum biasa dilakukan di Google Data Studio adalah kita ngasih tambahan nama di sini ya. Ngasih tambahan di sini misalnya nih, di sini insert text ya. Data mahasiswa Maeda 2021. Nah, misalnya di situ ini hurufnya kita gedein. Misalnya mau 40. Misalnya terus kita bold gitu ya. Mau kita untuk warnanya nih kita ubah jadi warna di mana nih warna yang buat fontnya? Oh ini. Gitu, kita mau tambah logo UNS di sini juga tinggal insert gitu ya. Insert ini misalnya upload from your computer. Bisa tinggal pilih nanti filenya ntar ya saya carikan gambarnya logo UNS. Nah, kenapa kayak gini? Oke. Nah, misalnya kayak gini gitu ya. Ini contoh cepet-cepetan ya. Nggak cukup oke, cuman buat bisa ngasih gambaran kalian gimana ngebuatnya dari data visualisasinya. Oke, let's say ini udah selesai gitu ya. Kalau ini udah selesai, kita bisa lihat kalau misalnya tampilannya di viewer itu kayak gimana sih. Nah, tampilannya di viewer kayak gini nanti kelihatannya. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah oke dengan tampilan viewernya, kita bisa share. Sorry, ini share. Share ini ya, seperti saya bilang tadi, kita bisa invite people. Jadi kita bisa nyari nih nama nih, misalnya saya mau nambahkan Pak Brian ya. Pak Brian di sini sebagai siapa editor misalnya, can edit berarti. Nah, gitu doang. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman mau langsung share ini ke banyak orang ya udah share doang. Manage access ya. Link sharing itu di sini kita buat on ya berarti ya, kalau misalnya siapapun bisa ngelihat berarti anyone on the internet can find and view. Gitu. Kita copy. Kita bisa perpendek nanti alamatnya ini, baru alamatnya ini yang kita share ya. Nanti ketika kita buka dengan alamat ini, nanti akan bisa ke show kayak gini ya. Cuman kayak gini doang. Kalau dari kalian, dari akun kalian pasti nggak ada menu editnya ya. Cuman kelihatan ini doang gitu. Jadi kelihatan reportnya doang. Oke, kira-kira itu ya yang dari saya yang bisa saya share untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin cukup panjang, cuman nggak cukup panjang maksud saya. Masih banyak fitur yang masih belum kita dalamin ya di Google Data Studio ini yang penting banget juga. Nah, itu nanti akan kita ulas di beberapa pertemuan berikutnya ya. Sampai dengan UTS itu kita akan ngebahas Google Data Studio sampai habis. Oke, kira-kira itu dari saya. Thank you semuanya atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tugasnya tadi ya. Tugasnya adalah datanya, kalau misalnya masih belum oke, itu di cleansing ya. Kemudian bisa di-upload ke Google Sheet dulu, baru nanti dikonekin ke Google Data Studio, atau bisa langsung di-upload ke Google Data Studio. Tapi kalau misalnya muncul error tadi, nanti kalian harus ngebenerin ya. Harus ngebenerin dulu errornya itu apa. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan banget ditanyain di grup kelas kita ya. Oke, gitu aja dari saya. Thank you semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.